No gold is not in her. She's a diamond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Rahma Suci Taufik dengan NIM 2102 01001. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen keperawatan di rumah sakit yang diampu oleh Ibu Nurse Isnaniar SKPP. Yang pertama yaitu definisi. Definisi manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan secara singkat diartikan sebagai proses pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui upaya staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan, dan rasa aman kepada pasien maupun keluarga serta masyarakat. Nah, jadi ada prinsip dasar manajemen keperawatan. Yang pertama yaitu manajemen keperawatan berlandaskan perencanaan. Perencanaan merupakan hal yang utama dan serangkaian fungsi dan aktivitas manajemen. Tahap perencanaan dan proses manajemen tidak hanya terdiri dan penentuan kebutuhan keperawatan pada berbagai kondisi klien, tetapi juga terdiri atas pembuatan tujuan, pengalokasian anggaran, identifikasi kebutuhan pegawai, dan penetapan struktur organisasi yang diinginkan. Yang kedua yaitu manajemen keperawatan dilaksanakan melalui penggunaan waktu yang efektif. Manajer keperawatan yang menghargai waktu akan mampu menyusun perencanaan yang terprogram dengan baik dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Keberhasilan seorang pimpinan keperawatan bergantung pada penggunaan waktunya yang efektif. Yang ketiga yaitu manajemen keperawatan melibatkan pengambilan keputusan. Nah, berbagai situasi dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kegiatan keperawatan memerlukan pengambilan keputusan yang tepat di berbagai tingkatan manajerial. Semua tingkat manajer dalam keperawatan dihadapkan pada persoalan yang berbeda sehingga dibutuhkan metode atau cara pengambilan keputusan yang berbeda pula. Nah, yang keempat, manajemen keperawatan harus terorganisasi. Pengorganisasian dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Terdapat 4 blok struktur organisasi yaitu unit, departemen, top atau tingkat eksekutif, dan tingkat operasional. Yang kelima yaitu manajemen keperawatan menggunakan komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi merupakan bagian penting dan aktivitas manajemen. Komunikasi yang dilakukan secara efektif mampu mengurangi kesalahpahaman dan akan memberikan persamaan pandangan arah dan pengertian di antara pegawai dalam suatu tatanan organisasi. Dan yang keenam yaitu pengendalian merupakan elemen manajemen keperawatan. Pengendalian dalam manajemen dilakukan untuk mengarahkan kegiatan manajemen sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, pengendalian dilaksanakan agar kegiatan yang dilakukan tidak banyak terjadi kesalahan yang berakibat negatif terhadap klien dan pihak yang terkait dengan manajemen. Kerangka konsep dasar manajemen keperawatan. Kerangka konsep dasar manajemen keperawatan merupakan manajemen partisipasi yang berlandaskan pada paradigma keperawatan yang terdiri atas manusia, perawat atau keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Manusia dalam manajemen partisipasi individu, keluarga, atau masyarakat yang diberikan pelayanan keperawatan melalui pelaksanaan tugas keperawatan yang terorganisasi, terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi dalam rentang kendali yang ditetapkan. Perawat atau keperawatan merupakan tenaga keperawatan baik tingkat manajemen puncak, menengah, maupun bawah, dan para pelaksana keperawatan yang berada dalam rentang komunikasi untuk bekerja sama memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar praktik keperawatan. Aspek kesehatan merupakan kisaran hasil keperawatannya yang berorientasi pada beberapa dimensi pelayanan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat melalui upaya
mencegah, mempertahankan, meningkatkan, dan memulihkan. Aspek lingkungan merupakan area kewenangan dan tanggung jawab keperawatan baik secara pasien berada dalam institusi pelayanan maupun persiapan menjelang pulang. Filosofi manajemen keperawatan. Filosofi manajemen keperawatan merupakan keyakinan yang dimiliki oleh tim keperawatan yang bertujuan untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas melalui pembagian kerja, koordinasi, dan evaluasi. Dalam manajemen keperawatan, filosofi dapat diaktualisasikan dengan meyakini bahwa mengerjakan hari ini lebih baik dari esok. Manajerial keperawatan merupakan fungsi utama dalam bidang keperawatan. Meningkatkan mutu kinerja perawat berarti peningkatan pengetahuan keperawatan baik pelaksana yang merupakan tanggung jawab bidang keperawatan. Tujuan pelayanan keperawatan. Tujuan pelayanan keperawatan pada umumnya ditetapkan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan rumah sakit serta meningkatkan penerimaan masyarakat tentang profesi keperawatan. Tujuan ini dicapai dengan mendidik perawat agar mempunyai sikap profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaannya, meningkatkan pelaksanaan kegiatan umum dalam upaya mempertahankan kenyamanan pasien dan meningkatkan komunikasi antar staf serta meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja staf dan karyawan. Fungsi manajemen keperawatan. Fungsi manajemen keperawatan memudahkan perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan yang holistik, sehingga seluruh kebutuhan klien di rumah sakit terpenuhi. Terdapat beberapa elemen dalam manajemen keperawatan berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Planning memutuskan seberapa luas akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Fungsi perencanaan merupakan suatu penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan sangat penting untuk melakukan tindakan. Di dalam proses keperawatan, perencanaan membantu perawat dalam menentukan tindakan yang tepat bagi klien dan menjamin bahwa klien akan menerima pelayanan keperawatan yang mereka butuhkan dan sesuai dengan konsep dasar keperawatan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian suatu langkah untuk menetapkan, mengkelompokkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, penempatan tugas-tugas dan wewenang-wewenang seseorang, pendelegasian wewenang dalam rangka mencapai tujuan. Fungsi pengorganisasian merupakan alat untuk memadukan semua kegiatan yang beraspek personil, finansial, material, dan tata cara dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu kepegawaian atau staffing. Staffing merupakan metodologi pengaturan staf, merupakan proses yang teratur, sistematis, berdasarkan rasional yang ditetapkan untuk menentukan jumlah dan jenis personal suatu organisasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Komponen yang termasuk dalam fungsi staffing prinsip yaitu rekrutmen, seleksi, orientasi pegawai baru, penjadwalan tugas, dan klasifikasi pasien. Yang keempat yaitu pengarahan. Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga secara efektif serta efisien dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena di samping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku manusia yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu pengendalian atau evaluasi. Evaluasi merupakan proses pemeriksaan apakah segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah disepakati, instruksi yang telah dikeluarkan, serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk menunjukkan kekurangan dan kesalahan agar dapat diperbaiki dan tidak terjadi lagi. Tugas seorang manajerial dalam usaha menjalankan dan mengembangkan fungsi kepengawasan manajerial perlu memperhatikan beberapa prinsip. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar manajemen
manajemen keperawatan di rumah sakit. Jika ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.